Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunia Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Berikut ini kami sajikan cuplikan video bersama Pak dosen pada saat ada seminar di salah satu seminar. Pak dosen ini menceritakan bahwa gaya-gaya yang diterapkan oleh pengusung kastanisasi rasis penyembah berhala nasab ini sama dengan Syiah. Kenapa sama dengan Syiah? Karena yaitu terlalu mengunggulkan klannya, terus menganggap yang lainnya itu walaupun secara keilmuan itu mumpuni, itu kalah fidarkil aspal di tempat yang rendahan gitu. Ini adalah pola-pola imamah. Belum lagi ditambahi oleh doktrin-doktrin ya, ngaji dengan Habib bodoh satu itu lebih baik daripada 70 kiai yang alim kan gitu tuh. Ngaji dengan kiai saja belum cukup kalau belum ngaji dengan para kabib. Ini seakan-akan mengunggulkan klan mereka. Bagaimana mereka bikin narasi, bikin framing, seakan-akan klan mereka lah yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, terus yang lainnya itu di bawah. Makanya kami menamainya dengan pengusung kastanisasi rasis penyembah berhala nasab. Ini fakta. Dan ternyata kalau kita telusuri, mereka sangat getol sekali meneriakkan Syiah loh. Mereka itu tidak sadar bahwa pola yang diterapkan di keseharian mereka itu ya pola-pola Syiah. Bagaimana PBNU dulu, Kiai Said Akhil Sirot dikatakan Syiah kan gitu kan, dicap Syiah, dan di dalam narasi yang lain mereka mengatakan Syiah itu bukan Islam kan gitu tuh. Nah ini ngeri, ini doktrin-doktrin mereka itu seperti itu. Dan kita harus tahu bahwa ini bukan memfitnah loh. Kita berbicara tentang realita, kita berbicara tentang fakta. Bahwa mereka yang kemarin-kemarin, ya hari ini saja mereka itu diam. Yang kemarin-kemarin sok paling suci sendiri, mengatakan yang tidak sefaham dengan mereka dikatakan Syiah. Bahkan pada saat Kiai Imaduddin itu bikin tesis, itu banyak narasi yang menyebutkan bahwa pengarang kitab Asy-Syajaratul Mubarakah itu adalah tokoh Syiah kan gitu. Terus di sisi lain ada yang menarasikan tidak ada satupun ya ulama ahli sunnah yang membatalkan nasab Habib kan itu. Itu mereka itu kalau bikin narasi-narasi, bikin framing itu, wah, jagonya memang. Nah, kita dengarkan bagaimana Pak dosen ini menerangkan pola yang diterapkan mereka ternyata itu sama dengan Syiah. Kami tidak menuduh para Habib itu Syiah, cuma polanya kebetulan sama dengan yang disampaikan Pak dosen ini. Kita dengarkan bersama-sama sambil ngopi. Orang lain harus di bawah dia. Orang alim, sealim apapun itu tidak boleh sama dengan dia, apalagi mengunggulinya. Ini unsur-unsur imamah, unsur-unsur Syiah yang mengajarkan kepada imam itu maksum. Padahal prinsip kita namanya orang yang memiliki sifat maksum itu siapa? Para nabi. Nah, ulama tidak maksum. Ulama bisa salah.
Siapapun bisa salah, tidak bisa tidak maksum kecuali Nabi. Tidak bisa orang memasumkan diri, orang ingin selalu di atas, orang sealim apapun harus di bawah dia, dan banyak lagi ajaran-ajaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara riwayah maupun secara diroyah. Dan ilmu ulama itu ilmu yang didasarkan kepada apa? Riwayah dan diroyah. Ada seorang profesor, mengaku profesor asal ngomongnya nggak didasarkan kepada riwayah dan diroyah. Ngomongnya hanya berdasarkan ananiyah, keakuan, merasa dari klan mulia, terlalu tinggi, mengimajinasikan diri dan komunitasnya sehingga yang lain seperti rendah di bawahnya. Ngomongnya berdasarkan ananiyah, keakuan. Ini kan nggak ada bedanya seorang profesor yang menjadi korban doktrinasi leluhur-leluhur sebelumnya. Namanya profesor itu juga paling tidak sebagai seorang akademisi juga punya basis riwayah dan diroyah. Apalagi profesor dalam bidang ilmu-ilmu keislaman, asal ngomong jadi repot, merendahkan orang-orang pasar, malah ditertawakan. Bisa jadi orang-orang pasar itu lebih pintar daripada